Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini ibu akan mengajar tentang kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 6. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan buku Pupena 6A penerbit Erlangga. Kompetensi dasar yang dicapai pada pembelajaran 6 ini adalah Bahasa Indonesia KD 3.1, mengumpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Itulah untuk KD Bahasa Indonesia. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ini. Banyak hal yang telah kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis-jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Ayo ingat kembali cara membuat simpulan suatu teks. Kamu dapat membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Fakta unik tentang penyu. Penyu merupakan salah satu jenis reptilia yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut. Hewan itu memiliki cara unik dalam berkembang biak. Penyu yang siap bertelur biasanya akan berenang menuju tepi pantai. Setibanya di tepi pantai, penyu akan menggali hingga cukup dalam untuk menyimpan telur-telurnya. Tujuannya agar telur-telur penyu tersebut tidak diburu oleh pemangsa. Penyu biasanya mengeluarkan 30 hingga 150 butir setiap masa bertelur. Wah, banyak sekali kan? Setelah menetas, anak-anak penyu itu bergegas pergi ke laut. Terangnya cahaya bulan di atas samudera serta kemiringan lereng pasir dapat membantu anak-anak penyu mencari arah menuju laut. Itulah cerita fakta unik tentang hewan penyu. Nah, kesimpulan dari cerita penyu tersebut adalah penyu memiliki cara unik dengan menggali pasir untuk menyimpan telur-telurnya agar tidak diburu oleh pemangsa. Kompetensi dasar untuk pembelajaran PPKN. KD 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 2.1, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.1, menyajikan hasil analisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, kamu masih ingat kan bunyi sila dalam Pancasila dan simbol-simbolnya? Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Kemudian, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai. Kemudian, sila ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin. Kemudian, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya adalah kepala banteng. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya adalah padi dan kapas. Itulah simbol-simbol dari kelima sila tersebut. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia, yaitu
tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah makna sila kelima dalam Pancasila. Beberapa pengamalan sila kelima dalam Pancasila. Yang pertama, bersikap adil. Nah, ini contoh gambarnya sedang di pengadilan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu contoh kedua. Kemudian contoh ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Kemudian yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, nah ini siapa yang suka menabung, tidak bersikap boros, dan bergaya hidup mewah. Kemudian, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, ini misalnya pada gambar adalah katakan tidak pada korupsi. Kemudian yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Nah, inilah contoh dari sila kelima dalam Pancasila. Anak-anak ibu, masih banyak loh contoh yang lain, kamu bisa mencari ya. Demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.